Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa ahli baitil kiram syai'an lillahi wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Orang kirim Fatihah buat orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kelak diwafatkan, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga guru-guru kita dan juga saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus minta Fatihah buat Ayanda Bapak Ahmad Effendi, ya kan? Bapak Abdul Hadi bin Islan. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah tempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala dina ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sya'alillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala ar-rabi'ah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahlis samai. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahlis samai. Bintang-bintang utawi pira-pira bintang amanun iku gawe aman li ahli samai tumrape ahli langit. Jadi bintang-bintang itu menjadi bemper pengaman li ahli samai kepada penghuni langit, li ahli samai. Fa idzan syarrat ay tafarraqat al-kawakib, tatkala jatuh atau rontok, tafarraqat al-kawakib yaitu bintang-bintang. Kanal qada'u ayil hukmu ilahi,
Kana bakal adal qada apa ketetapan Allah, al hukmu ilahi, bakal ada ketetapan Allah ala ahlis samai ing atase ahli langit, terhadap ahli langit, minal ingkitari wa ta'i wa mutul malaikah fiha, minal ingkitari dari pecah-pecahnya langit, wa ta'i dan kalempitnya langit, wa mutul malaikah dan matinya malaikat fiha langit. Wa ahlu baiti, adapun ahli di sini aidzurriyati, adapun zuriyahku, anak turunku, zuriyah Rasulullah, amanun li ummati, itu bemper atau pengaman untuk umatku. Fa idza zala, tatkala lenyap, zala, ahlu baiti, apa ahli zuriyahku, ahlu bait Rasulullah, kanal qada'u ala ummati, maka akan ada ketetapan Allah ala ummati, terhadap umatku, min zuhuril bada'i, dari dohirnya apa, tukulnya atau maraknya bid'ah. Jadi ketika ahli baitku sudah tidak ada, maka akan ada ketetapan Allah atas umatku. Apa yang terjadi itu? Jadi maraknya bid'ah, wa ghala batil ahwa'i, dan hawa nafsu. Jadi orang sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya ketika ketika dzurriyyah Rasulullah sudah tidak ada, maka yang terjadi atas umatku banyaknya bid'ah, wa ghala batil ahwa'i, wa ihtilafil aqaid, dan perselisihan akidah. Berapa akidah? Aqaid. Wa zuhurir rum, dan sewenang-wenangnya raja, ratu atau penguasa, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Wa ana, jadi dan saya, amanun Rasulullah sendiri, wa ana ing hale utawi Kanjeng Rasul, saya Kanjeng Nabi, amanun itu bemper atau pengaman, li ashabi marang sahabat-sahabatku. Fa idza dzabat ay mutu, tatkala saya sudah meninggal, saya itu bentengnya untuk para sahabatku. Ketika saya meninggal, kanal qada'u ala ashabi, maka akan ada ketentuan Allah ala ashabi, menimpa terhadap sahabat-sahabatku, minal fitani, dari fitnah wal khurubi, dan peperangan, wartidati manirtadda, dan murtadnya orang yang murtad, irtadda, wahtilafil qulubi, dan hilangnya hati nurani, ihtilafil qulub, ya kan. Wal jibalu amanun li ahlil ardi, yang hale utawi gunung, amanun itu pengaman, li ahlil ardi,
kepada penghuni bumi. Fa idza dhahabat al-jibal kana al-qada'u ala ahlil ardi. Ketika hilang itu gunung, maka akan ada ketetapan Allah ala ahlil ardi terhadap penghuni bumi. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani juga rohani, juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah subuh kali ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir batin. Allah memberikan istiqomah iman, istiqomah tauhid, istiqomah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik, inayah serta pertolongan juga ridhonya kepada kita dan keluarga, amin. Kedua kalinya salawat dan salam orang sampaikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan pertolongan dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di majelis An-Nabawi ini. Mudah-mudahan ini salah satu media untuk sama-sama kita munajat ma Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allah berikan kemudahan menerima ilmu Allah ini, mudah-mudahan untuk bahan hidup kita sehari-hari supaya menjadi orang yang lebih baik tentunya, amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini makalah yang nomor 4, Ar-Rabi'ah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-kawakib amanun li ahli samai fa'idan syarrat ay tafarraqat kawakib kanal qada. Ini ada 4 pengaman. Jadi kalau 4 pengaman ini sirna, maka akan terjadi ketetapan Allah. Dan enggak ada. Hijina number 1 utawi kang kaping nomor 1 bintang, al-kawakib, bintang-bintang. Kata Rasulullah, bintang-bintang itu menjadi amanun li ahli samai. Jadi bintang-bintang yang di atas itu menjadikan bemper, menjadikan tanda. Kalau bintang ini sudah jatuh, tafarraqat, rontok. Jadi kalau bintang-bintang yang di atas itu rontok, jadi
bintang-bintang itu menjadi amannya penduduk langit itu. Fa idzan syarat ketika jatuh tafarraqat rontok al-kawakib kanal qada'u ayil hukmul ilahi ala ahli samai. Jadi ketika bintang-bintang ini rontok, maka tidak punya pengaman penduduk langit. Di penduduk langit tidak punya pengaman. Apa yang terjadi gitu kan. Minal inqitari wa tai'i wa mautil malaikah fiha. Jadi kalau besok mau kiamat, udah kiamat, jadi bintang-bintang ini rontok. Kalau udah bintang rontok, maka tidak ada pengaman untuk ahli langit, penduduk langit. Jadi kalau bintang sudah jatuh, maka akan terjadi salah satunya apa? Pecah ya, al-infitar. Di langit itu besok pecah. Jadi kiamat ini. Jadi kalau yang kadang seret itu apa Kang? Kang Santai kan ada itu kan, kadang seret itu kan. Apa itu? Meteor. Dalam satu keterangan itu setan mau mendengarkan apa? Ketika malaikat pada meeting kan, dia akan mendengarkan. Maka setan diajar oleh Allah, sehingga kalau udah diajar, maka dia enggak menjadi setan lagi, menjadi orang bilang itu setan bodoh kan. Setan mau mendengarkan meetingnya Allah itu. Makanya ada dukun perewangan ya kan. Jadi ketika ada orang dukun perewangan itu dapat apa suntikan dia. Iblis itu mendengarkan meetingnya Allah dengan para malaikat kan. Dia mau mendengarkan, kalau dia lolos ya kan ada namanya dukun perewangan. Jadi orang bisa membaca. Oh, ini obatnya ini, penyakitnya ini gitu. Dia diajar sama Allah. Akhirnya dia enggak jadi setan yang menggoda, tapi setan bodoh dia. Enggak bisa apa-apa. Kalau setan yang bahaya itu kan setan yang menggoda. Kalau setan bodoh ya kayak apa ya, gendruwo kalau bilang ya. Jadi enggak bisa nggoda dia, cuma nakut-nakuti doang, penampakan gitu. Itu setan yang sudah dilumpuhkan oleh Allah. Itu besok kalau kejadian yang nyata, berikut akan terjadi itu bintang-bintang rontok, seret. Udah, nggak ada pengaman untuk ahli langit. Kiamat. Jadi amannya penduduk langit itu karena bintang belum jatuh. Nah, kalau udah bintang udah jatuh, maka tidak ada pember lagi, tidak ada pengamanan lagi buat mereka. Maka mereka di sini ayil infitari wa tai'i. Berarti langit akan pecah besok. Wa tai'i dan kelipet itu langit insyaallah. Nanti ada orang-orang yang siapa itu? Orang-orang yang akan menangi kiamat. Melihat kejadian seperti itu. Di langit itu udah pecah-pecah itu insyaallah. Kalau kita sih insyaallah enggak akan ketemu. Karena kita udah umurnya udah sepuh kan, udah tua. Pak Yus apa lagi kan? Enggak lama beliau. Ya paling banter ya 70 tahun lah ya. Atau 60 tahun ya termasuk saya. Paling banter ya 63 tahun. Kalau Cirwan insyaallah masih lama beliau. Insyaallah gitu kan. Kalau prediksi mati mah susah ya kan. Yang jamaah mati, yang enggak jamaah mati, yang ngaji mati, yang enggak ngaji mati, yang sholat mati, yang enggak sholat mati, yang penting sholat kan. Ini sholat sampai mati.
Yang ngaji mati, yang enggak ngaji mati. Yang penting ngaji sampai mati. Yang ngerokok mati, yang enggak ngerokok mati. Yang penting ngerokok sampai mati. Itu pilihan panjenengan kan gitu kan. Jadi Masya Allah kalau saya bicara mati ini, makanya kemarin malam apa? Malam Senin apa ya? Itu ngimpi ketemu orang tua saya. Dua-duanya. Ketemu guru saya. Ini demi Allah nih saya ceritain. Guru saya namanya Mbah Soleh kan. Saya ketemu 3 orang ini sudah almarhum semua. Dia mau main ke rumah saya. Perasaan saya itu udah sakaratul maut, badan itu dingin semua. Ya Allah, saya mati bagaimana nih? Alhamdulillah saya masih hidup. Saya cerita sama istri saya, jangan mati dulu. Demi Allah nih saya cerita nih, jangan mati dulu, Bi. Nah, nggak bisa. Saya perasaan itu saya udah dingin banget, merasa badan tuh adem. Serat itu. Alhamdulillah masih hidup saya Kang Yusron. Demi Allah itu saya. Ketemu orang tua saya, ketemu guru saya. Jadi yang sudah almarhum semua. Biasanya kalau gitu katanya kalau udah ketemu para almarhum itu biasanya nggak lama kan gitu kan. Biasanya gitu. Jadi kalau orang sakit ketemu teman-temannya yang sudah meninggal biasanya nggak lama. Tapi itu kalau sakit. Ya kalau nggak sakit ya nggak tahu kan gitu kan. Kalau orang sakit dia mimpi ketemu temannya yang udah almarhum harus nggak lama itu. Atau sakit padahal dia nggak doyan makan, minta KFC, ngalamat ini. Minta KFC, minta Cak Usman, minta Cahaya Delima, nggak lama nih. Padahal dia tuh secara fisik udah nggak mau doyan makan, tapi kok mintanya seperti itu, nggak lama itu. Salah satunya seperti itu. Makanya nggak lama, udah kasih aja kan itu kan. Hati-hati kan, mati itu Masya Allah luar biasa, nanti nggak pandang bulu kan. Yang gemuk juga mati. Yang gemuk juga mati, kata dokter kan yang gemuk malah cepat mati. Karena apa? Habis lari napasnya kurang, tekor, mati. Yang kurus juga sama, bisa mati kan, karena apa? Kurang gizi. Jadi orang ini Masya Allah nggak ada yang sempurna manusia ini. Yang kurus mati, yang gemuk mati, yang ngaji mati, yang nggak ngaji mati, yang salat mati, yang nggak salat mati. Yang mending salat sampai mati, mending ngaji sampai mati. Nah, kan gitu kan. Insyaallah. Jadi kalau bintang sudah pada berjatuhan itu alamat ahlil sama atau penduduk langit itu sudah tidak ada harapan. Karena akan datang kanal qada'u ilahi, akan datang ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah akan datang. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Maka di sini minal infitori, jadi ketetapan Allah itu apa? Langitnya udah pecah, belah, watai ya kan, udah kelempit itu langitnya, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wa mautil mala'i wa matul malaikati, dan matinya para malaikat Allah. Mati semua besok. Malaikat Allah semua mati. Makanya besok ketika kiamat, dalam satu keterangan saya baca, ketika kiamat datang ya kan, selesai tek, semua makhluk mati. Kecuali Jenderal Dudung. Jadi semua mati, makhluk semua mati. Set, kemudian Allah sombong. Limanil mulku hadzal yaum, gitu kan. Siapa yang berkuasa hari ini gitu. Siapa yang bilang dulu Fir'aun kan Qarun dan lain sebagainya. Semua siapa yang berkuasa, cuma saya gitu. Jadi semua enggak ada kecuali Allah. La ilaha illa ana gitu. Allah sombong. Ustaz, kalau malaikat Israil itu siapa yang ngambil nyawa? Malaikat Israil. Allah lah. Mati kamu, mati. Iya kan? Semua kan Allah, yang mati kan Allah. Kan dia Terakhir itu yang meninggal itu malaikat Israel gitu kan. Malaikat Israel mati. Allah yang matikan lagi. Dengan izin Allah, kun fayakun. Mati kamu, mati. Jadi dia tugas terakhir dia kan. Ya Allah, ini bagaimana? Tinggal saya doang, udah kamu mati. Mati kan gitu kan. Kemudian rata semua.
Setelah rata, kemudian Allah sombong, ya kan? Setelah Allah sombong, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Siapa yang dulu mengaku jadi penguasa? Dia kan nggak ada. Kemudian Allah bikin yang namanya panitia akhirat. Panitia akhirat sih, bukan panitia Maulid Nabi. Panitia akhirat. Kemudian setelah Allah bikin panitia akhirat, Allah menghidupkan semua malaikat. Seret. Nah, kemudian Allah menghidupkan malaikat Ridwan sama malaikat Malik. Nah, malaikat Ridwan dipanggil oleh Allah. Ya Ridwan, labbaika ya Allah. Ada apa ya Allah? Sediakan surga bagi orang-orang yang ngikutin perintahku. Gitu. Orang-orang yang baik-baik. Nah, sediakan. Yang suka ngaji, hatinya baik, suka jamaah, suka ke mushola, suka sedekah, ya kan? Suka membantu orang lain. Udah, mereka sediakan surga. Siap ya Allah, 86 tugas dilaksanakan. Panggil lagi malaikat Malik. Sini Malik, ada apa ya Allah? Ada tugas buat kamu nih apa? Sediakan neraka. Buat siapa? Buat orang-orang yang susah diatur, ya kan? Jamaah janji melulu, jangan ngaji janji melulu, itu kan sedekah entar, ya kan? Wah, susah pokoknya orangnya. Asot, dengki, iri, wah, penyakit-penyakit semua keluar semua. Udah sediakan mereka neraka. Kemudian setelah itu, malaikat Jibril dan Mikail. Mikail, kalau nggak salah. Ada tugas, ya kamu cari kuburannya Rasulullah. Kemudian kamu ambil buruk untuk membawa Kanjeng Rasul kekasih. Kemudian dia setelah diperintahkan oleh Allah, ini malaikat berdua ini bingungan karena sudah rata semua. Dalam satu riwayat gitu, rata semua. Kemudian, waduh, kumaha nih Jibril, kumaha nih, kumaha ini rata semua, saya nggak tahu ini. Nyari Google udah nggak ada. Akhirnya dia sujud sama Allah kan. Ya Allah, saya minta petunjuk. Akhirnya makam Rasulullah itu mengeluarkan sinar. Kemudian disamperin oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril jeung Mikail. Samperin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada salam dari Allah. Saya suruh jemput kamu. Ini apa nih? Ini sudah kiamat gitu. Kemudian ketika Kanjeng Nabi bangkit dari alam barzah, apa yang ditanyakan umatnya? Ummati kata Kanjeng Rasul. Bagaimana umatku kan? Saya diutus Allah menjemput kamu untuk ke surga, untuk urusan lain untuk umat. Gampang tar itu gitu. Kemudian Kanjeng Nabi dibawa ke surga oleh malaikat dua tadi dengan bawa kendaraan furah. Jadi Kanjeng Nabi setelah bangkit pun masih ngingetin umatnya. Kemudian ketika di surga, Kanjeng Nabi di surga, galau Kanjeng Rasul kan. Yang dipikirin bukan keluarganya, ya kan. Dia mikirin umatnya. Makanya panjenengan semua ini termasuk orang-orang yang beruntung. Menjadi umat Rasulullah, menjadi umat Kanjeng Nabi ini dengan termasuk orang yang beruntung. Makanya besok dalam satu keterangan Nabi Isa itu turun itu pengen menjadi umat Muhammad. Nanti Nabi Isa besok turun. Besok Nabi Musa itu akan meneruskan syariat Rasulullah sampai kiamat. Jadi perkiraan berapa tahun ya mungkin nggak lama itu. Jadi Nabi Isa turun, ya kan. Kemudian dia akan meneruskan syariat Rasulullah. Itu Nabi Rasul ya, salah satu 25 yang wajib kita ketahui. Itu besok akan meneruskan apa? Risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah perang melawan Dajjal. Ada Imam Mahdi, Nabi Khidir, ya kan. Yang bunuh Dajjal itu besok Nabi Isa. Nabi Isa dalam satu riwayat yang bunuh Dajjal itu besok Nabi Isa alaihissalam. Dari situ ntar Islam akan nampak
yu'la, akan nampak apa menang ketika Nabi Isa yang memimpin. Kita udah nggak ada. Nabi Isa akan memimpin, meneruskan risalah Rasulullah. Nabi Isa sekarang masih hidup, diangkat oleh Allah dalam Al-Quran, ya kan? Surat apa itu? Barrafa'allahu. Nabi Isa masih hidup waktu Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj ketemu Nabi Isa. Dan besok Nabi Isa menjadi salah satu umat Kanjeng Rasul. Nabi Isa kan Nabi yang jomblo kan, nggak punya istri dia. Yang nggak tahu ntar kalau turun, saya nggak tahu ceritanya itu. Apa nikah apa nggak tahu saya. Nabi Isa itu Nabi yang salah satu Nabi termiskin, ya kan. Nabi Isa, ya kan? Jadi Nabi termiskin, nggak punya apa-apa itu Nabi Isa. Istri aja nggak ada dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika bintang itu pada rontok, maka akan terjadi penduduk langit, ya kan? Jadi langitnya itu akan pecah-pecah, ya kan? Akan watai akan kelipet. Wa mautil malaikah, dan matinya para malaikat. Itu besok malaikat mati semua. Jadi sompret sekarang itu udah dipegang Israfil kan. Kalau serempet serat itu mati semua. Besok nyalain juga serat, nyala semua itu, hidup semua. Israfil. Jadi Israfil dari dia dibikin sampai sekarang tuh masih nunggu aja perintah Allah dia. Ntar kalau Natalan ditiup ya. Ditunggu gini, malaikat tuh luar biasa taatnya loh. Dalam Al-Quran kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu gede-gede kan, sidatun gilatun, besar-besar, tapi dia enggak pernah bangga. Suruh nunggu trompet, tunggu aja dia. Gini aja sampai kiamat. Mati, hidup. Dua kali ditiupkan, matikan dan menghidupkan. Jadi malaikat akan mati semua. Jadi bempernya penduduk langit, ya kan? Itu salah satunya ketika bintang-bintang sudah rontok, maka akan terjadi huru-hara. Salah satunya langit pada melipet, pada pecahan, kemudian matinya para malaikat Allah. Wa ahlu baiti nomor 2. Wa ahlu baiti dzurriyyati amanun li ahli. Jadi ahli baitku, kata Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, itu pengaman, amanun li ummati. Jadi dzurriyyahku itu jadi pengaman buat umatku, kata Rasulullah. Ketika zala fa idza zala ahlu baiti kanal qada'u ala ummati. Ketika zala lenyap, pada udah enggak ada. Ketika udah pada enggak ada ahlu baiti, keluarga Rasulullah, ketika udah pada enggak ada, kanal qada'u ala ummati, maka akan terjadi sesuatu pada umatku gitu. Jadi dzurriyyah Rasulullah, para habaib kan itu kan. Para habaib kalau udah enggak ada, hati-hati gitu. Akan terjadi sesuatu. Kanal qada'u ala ummati, akan terjadi sesuatu pada umatku. Nek wis dzurriyyahku, ahlu baitku sudah enggak ada, maka akan ada ketetapan Allah yang terjadi pada umat Rasulullah. Min dhuhuril bid'ah. Salah satunya apa, Kang Sandri? Maraknya bid'ah. Maraknya bid'ah. Dalam kitab I'anatul Talibin, ya kan, bid'ah ada dibagi 5 kalau enggak salah.
ada bid'ah mungkarat, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Kalau nggak salah itu ada 5 dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi bid'ah hasanah itu seperti apa? Misalnya bid'ah itu kan suatu yang Rasulullah nggak pernah kerjakan kan. Tapi kok baik gitu kan. Contoh ya kan. Misalnya maulid lah ya, maulid. Yang dipertentangkan kan masalah maulid kan. Maulid itu bid'ah apa? Ya, bid'ah hasanah. Kecuali kalau maulid nanggap organ tunggal, itu bid'ah haram. Kalau maulid apa? Kan kemarin saya katakan maulid itu ada apa sih? Ada sirah nabawiyah. Ada lagi terus mauidhah. Ada lagi sholawat. Ada lagi makanan, kemarin saya sebutkan kan. Apa yang jelek dari maulid kan? Masa memperingati maulid saja nggak boleh kan itu kan? Ada bagus semua ini. Makanan, mauidhah, sholawat, sirah nabawiyah, cerita-cerita Kanjeng Rasul. Di Kanjeng Rasul itu bagaimana akhlaknya? Oh bagus. Ketika Kanjeng Nabi itu dihina untuk dihina menyangkut dirinya sendiri ya kan. Jadi Kanjeng Nabi itu nyantai orangnya. Kalau yang dihina itu dirinya, bukan agamanya, Kanjeng Nabi nggak marah. Tapi kalau udah Islam dihina, dibully, Rasulullah pasti marah. Tapi kalau cuma dirinya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu gila, Kanjeng Nabi itu edan, Kanjeng Nabi nyantai orangnya. Tapi kalau yang dihina agamanya, yang dilecehkan agamanya, Kanjeng Nabi pasti perang dia. Gitu. Jiruan. Jadi Kanjeng Nabi mau dibully ya kan, dilempari kotoran, diludahin. Anda kan diludahin itu kan. Di Kanjeng Nabi itu ada seorang pembenci Rasulullah, orang Yahudi kan, ketika mau salat subuh diludahin. Berapa kali diludahin kan. Suatu ketika Kanjeng Nabi nggak ada yang ludahin, dicari sama Rasulullah, tanya-tanya. Oh ternyata yang ludahin itu sakit. Kemudian apa? Ditengok Rasulullah. Assalamualaikum, siapa nih? Saya Rasul Muhammad. Akhirnya masuk Islam tuh kan. Karena apa? Teman-temannya aja ketika sakit nggak ada yang nengok. Rasulullah yang sering diludahin malah nengok duluan gitu. Akhirnya dia bersaksi wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dia langsung masuk Islam. Itu Kanjeng Nabi seperti itu. Ya kan Kanjeng Nabi pernah di Thaif ya kan, lagi dakwah dilemparin kotoran ya kan. Akhirnya Jibril marah kan. Ini salah satu. Jibril marah. Kanjeng Rasul, ini gunung Uhud ini mau tak belekin ya kan. Pada orang-orang yang kriminalisasi kepada Rasulullah kan. Kanjeng Nabi jangan. Kata Rasulullah, jangan. Barangkali mungkin dia nggak mau, anaknya mau. Itu Kanjeng Nabi segitunya. Barangkali anaknya nggak mau, cucunya mau gitu. Mau dapat hidayah gitu. Makanya doain Allahumma ati qaumin fa innahum la ya'lamun. Nah, kalau misalnya nih Kang Muslim digituin ya. Ya kan lagi ceramah terus dilempar bom molotov sama Satpol PP gitu kan. Misalnya ini, atau misalnya polisi gitu kan dilempar del gitu kan. Jibril teko, Muslim, itu gimana itu? Apa patung kuda citra tak belekin nama yang lemparin bom molotov? Siap Jibril gitu kan. Kalau Kanjeng Nabi kan enggak. Itu luar biasanya Rasulullah. Nanti dia doain Allahumma ati qaumin fa innahum la ya'lamun. Nanti sehingga musuh-musuh Kanjeng Nabi itu yang ngelecehin, yang hina Rasulullah itu, akhirnya dia hatinya sadar itu. Kalau kita kan enggak, dibully sedikit aja udah marah. Nah, itu yang sampai saat ini ya termasuk saya sendiri ini masih belum bisa. Masih panasan gitu kan. Masih masih marahan gitu kalau kita ini, Masya Allah belum bisa, belum seperti Rasulullah. Ya kadang Kanjeng Nabi itu kok sampai segitunya apa sih Kanjeng Nabi?
resepnya. Kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu kan dibedah gitu kan. Ini seret dihilangin semua penyakit-penyakitnya. Penyakit hati itu dibedah semua. Hilangin semua. Makanya seperti itu ketika Isra Mi'raj belum ketemu Allah itu kan dibersihin semua. Makanya Kanjeng Nabi sifatnya ya Allah luar biasa. Dibully ya kan, nggak pernah marah, dilembarin kotoran nggak pernah marah. Coba Al-Jirwan dilembarin kotoran, dicari, dibawain ke tapel kan gitu kan. Pastilah, lu belum tahu gue apa? Tangannya udah gini ke Jirwan, kan Jawara dulu kan, udah bawain pentung aja kan. Tapi Kanjeng Nabi menyantai dia, kalau untuk menyangkut dirinya, dibully dirinya, keluarganya menyantai dia. Sampai dulu pernah Siti Aisyah itu ketika ada kejadian di jalan ketemu orang Yahudi kan, Kanjeng Nabi itu as-sum alaika gitu kan. Apa as-sum itu celaka bagimu gitu. Jadi Siti Aisyah itu menjawabkan wa alaika laknatullah wal adzabullah gitu. Jadi perempuan itu Aisyah ini ketika Rasulullah di as-sum alaika, jadi celaka bagimu Rasulullah gitu. Jadi Kanjeng Nabi sampai ngeredain Siti Aisyah, enggak usah Siti Aisyah. Kalau kamu digituin cukup bal saja wa alaika, dan untukmu juga gitu. Jadi Siti Aisyah jawabnya wa laknatullah wal adzabullah alaika gitu. Sampai tambahin itu perempuan tuh kalau dikasih satu balas 3. Itu udah terbukti ketika Siti Aisyah ya kan. Berarti enggak redo Kanjeng Nabi seperti itu, Siti Aisyah marah dia. Laknat bagimu. Azab bagimu gitu. Jawab seperti itu. Kanjeng Nabi sampai udah Siti Aisyah santai aja. Kalau kamu digituin orang cukup jawab wa alaika gitu, dan untukmu juga gitu. Enggak usah banyak-banyak. Itu Kanjeng Nabi luar biasa. Ketika dzurriyyah Rasulullah udah enggak ada, bagaimana apa yang menimpa umat gitu. Kanal qadu ala ummati min dhuhuril bid'ah. Jadi bid'ah itu merajalela. Jadi wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar kan gitu kan. Ada hadis seperti itu yang dipakai hujjah orang-orang Wahabi kan. Jadi enggak semua bid'ah itu neraka. Ini handphone ini juga bid'ah, Bro. Cuma enggak ada sangkut pautnya dengan syariat gitu loh. Jadi handphone ini bid'ah juga. Zaman Kanjeng Nabi mah enggak ada handphone. Terus Kanjeng Nabi ketika haji pakai apa? Enggak pakai pesawat terbang. Itu bid'ah juga gitu kan. Sepeda motor saya juga bid'ah gitu kan. Jadi enggak semua bid'ah itu dhalalah, kecuali kan ada pertentangan yang berkaitan dengan hukum syariat gitu. Misalnya zaman Kanjeng Nabi kan enggak ada namanya. Misalnya mau datengin apa itu, nolak hujan misalnya nih, nolak hujan dia bagi sesaji ayam kampung misalnya ini kan. Ya kalau misalnya nolak hujan pakai Bismillahirrahmanirrahim alam nasrah kali 1000 nggak apa-apa kan itu kan. Kita masih mana pan hujan iya kan, pakai sesaji ya, itu yang bid'ah itu kan. Boleh itu Rasulullah. Kalau bid'ah maulid dilarang. Enggak, maulid enggak boleh. Anak kamu ulang tahunin kan gitu kan. Jadi gembira. Kalau orang itu gembira kan ya apapun akan dia suguhkan kan. Sewenang ada tamu datang dari kampung, udah yang biasanya enggak motong ayam, senengnya seperti itu gitu loh. Rasulullah juga sama, ketika hari kelahiran Rasulullah maka dapat dispensasi, kalau enggak salah Abu Thalib ya. Karena jempolnya pernah disesep Rasulullah waktu masih kecil kan. Itu besok di neraka itu ketika hari Senin itu dia jempolnya nih keluar airnya. Walaupun di neraka dia dapat dispensasi oleh Allah, keringanan oleh Allah. Tapi enggak masuk surga dia gitu. Jadi bapaknya Sayyidina Ali, Abu Thalib kalau enggak salah. Itu karena dikenyot Rasulullah di jempolnya. Dia dapat keringanan dia. Tiap Senin dia di neraka tapi dapat air minum. Kita gembira.
merayakan Maulid gitu kan. Kan sudah ada sirah nabawiyah, ada cerita-cerita tentang Kanjeng Rasul, ada salawat. Salawat itu juga ada perintah dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat itu perintah Allah, bukan ngarang kok ya kan. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Itu perintah Allah. Kan salat itu kemarin ketika saya bacakan khusus edisi spesial kan masa salawat, baca salawat nggak connect aja itu pahalanya didoakan malaikat, diminta ampunkan malaikat Allah. Oh, itu nggak connect. Apalagi connect sampean. Berarti pas lagi jalan-jalan gitu, sallallahu Muhammad main goes, itu nggak connect kan, apalagi sampean terus zikir madhab kiblat gitu, baca selawat. Apalagi la ya'lamu illallah. La yu'lamu, tidak diketahui pahalanya itu baca selawat. Enggak connect aja sudah kasih mintakan ampun para malaikat Allah. Itu enggak connect, apalagi bacanya connect dalam keadaan ghafil. Di bid'ah. Jadi dalam kitab I'anah ada bid'ah mungkarat, bid'ah hasanah, bid'ah mubah, ibahah, ya kan, yang dibolehkan. Ngelukis-lukis itu kan bid'ah juga. Al-Quran juga bid'ah kan. Kan setelah Sayyidina Umar itu kan, Utsman kan ditulis itu dulunya kan di kulit-kulit tuh kan, di kulit-kulit dikelompokkan supaya enggak hilang. Makanya ada khat Utsmani itu kan, yang mau membuat mushaf itu kan sampai sekarang ini kan. Di zaman Rasulullah nggak ada Quran. Ini Quran juga bid'ah juga gitu artinya. Dibukukan itu loh, bikin mushaf itu. Dulunya pakai kulit ya. Aslinya kan pakai kulit, di tulang di mana gitu. Kalau nggak ditulis kan hilang kan gitu kan, berceceran sehingga dia dimushafkan. Dia ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mubah, melukis di masjid ini tulisan itu kan boleh aja, itu bid'ah itu kan mubah namanya, itu tulisan Asmaul Husna di atas itu. Ada yang bid'ah mungkarat, misalnya ya kan, Kang Yusron lahirnya Senin Pahing, istrinya Setuwage, ini enggak cocok ini. Ini misal ini kan, ini ada hukum seperti itu kan. Ini harus nggak boleh geweng ya kan. Geweng ini kalau nikah ntar bapaknya mati gitu kan. Bid'ah namanya ini kan, mungkar itu. Ada sebagian juga ya kan, makanya orang meninggal 40 hari, 70 hari, 7 hari, 5 hari itu bagaimana kan? Ada sebagian kitab anak itu salah satu juga keterangan seperti itu gitu. Karena perdebatan sengit masalah 7 hari ini kan, kenapa harus 7 hari ya kan? Dalam kitab 7 hari itu modelnya seperti ini maka didorong kan. Jadi nggak ada 40 hari 7 hari, ada sebagian yang mengatakan seperti itu karena takutnya. Tapi kalau misalnya sekarang ada kematian yang repot tetangganya, ya baguslah gitu. Jadi jangan sampai yang repot ini tuan rumah gitu loh, memberatkan. Makanya ada hukum adat di sini itu ya kan, kalau pas lagi meninggal itu terus yang tuan rumah selawat pas nyolatin tuh kan, ngasih amplop itu kan, itu memberatkan, nggak boleh itu kan gitu. Kan di saya sendiri, di kompleks saya nggak ada seperti itu. Kalau di kampung-kampung masih seperti itu. Jadi jangan sampai yang tuan rumah ini repot. Kalau bisa yang repot itu tetangganya. Kayak di tempat saya, kalau ada orang meninggal, nih, cukup tuan rumah tempatnya aja. Semua yang masak tetangga, semua dari tangga semua. Misalnya hari Senin sampai 1 sampai 7 hari dikilir blok ini. Karena apa? Takut memberatkan, dia udah kesusahan ya kan, ditambah susah lagi. Kan kasihan kan. Jadi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang tahu hukum Allah kan gitu kan, ya kita yang bantu, jangan sampai tuan rumah ini udah susah tapi ditambah susahan lagi.
ya kan, kita kan nggak tahu kehidupan mereka. Apa takutnya dia ditinggal suaminya, dia punya urusan utang, ya kita kan nggak tahu. Makanya harus peka kita, harus peka. Bagaimana? Ya tetangga-tangganya harus bantu. Jadi nggak usah direpotin, tempat aja gitu. Di tempat aja. Jadi budaya-budaya ini kadang-kadang kalau kita salah al tafsir ya kasihan. Jadi kita yang harus mau nyumbang. Jadi min duril bidai wa ghalabatil ahwa. Jadi ketika dzurriyyahku sudah enggak ada, maka banyak bid'ah ya kan. Kemudian hawa nafsu kan, wa ghalabatil ahwa'i ya kan. Dan penguasaan hawa nafsu, orang sudah beringas lah. Orang sudah terlaluan. Ini zaman akhir ini kan. Jadi ketika entar dzurriyyah Kanjeng Nabi udah enggak ada, hati-hati gitu, akan ada salah satunya banyak bermunculan bid'ah, kemudian hawa nafsu kan. Keinginan-keinginan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu su'an. Wa ikhtilaful aqaid, perselisihan dalam akidah. Ini zaman ini akhir kan banyak kan perselisihan akidah kan. Kemarin ya kan ada yang mengaku ya kan Ahlussunnah wal Jamaah, ada Wahabi, ada Salafi, ada kemarin yang apa itu? Yang dibubarin apa itu? Hah? Bukan. Apa Kang Yusron? Bukan. Lupa saya. Apa Kang? Ahmadiyah. Jadi zaman akhir gitu banyak perselisihan akidah. Hati-hati sekarang akidah ya kan. Jadi Islam zaman akhir itu kayak seperti bahwa bara di tangan kita. Kadang Islam pagi, sore kafir, ya kan? Sore Islam, pagi kafir gitu. Hati-hati ini. Jadi bagaimana kita membawa ini bisa akidah ini bisa tetap bisa bersarang di diri kita dan keluarga kita, harus kita jaga. Wa dhuhurir raum dan kesewenang-wenangnya raja. Jadi ketika dzurriyyah Kanjeng Nabi itu udah enggak ada, ini raja penguasa zalim gitu kan. Penguasa zalim. Jadi penguasa zalim akan bermunculan, kemudian persisian dalam akidah, kemudian hawa nafsu, wa ghalabatil ahwa'i. Kemudian bid'ah itu merajalela, masya Allah. Wa ghairiyah dan lain-lainnya gitu. Jadi ini yang terjadi ketika dzurriyyah Kanjeng Nabi itu sudah enggak ada. Sekarang dzurriyyah masih aja, sekarang dzurriyyah Rasulullah kan masih kan, tapi cuma enggak boleh dakwah sekarang. Jadi dzurriyyah Kanjeng Nabi ada, cuma enggak boleh dakwah. Ya kan, di pressure, seperti itu kan, dipenjarakan gitu kan. Jadi sudah mulai bermunculan ini. Jadi maraknya bid'ah ya kan. Udah keinginan rakus ya kan. Kemudian perselisihan aqaid, kemudian zuhurir rum, jadi kesewenang-wenangan raja yang zalim, wa ghairiyah dan lain-lainnya. Ini udah marak terjadi. Wa ana amanun li ashabi. Kanjeng Nabi sendiri, ini bemper menjadikan aman untuk para sahabat Rasulullah. Fa idza dhahabat aimut kanal qadau ala ashabi. Ketika Kanjeng Nabi udah enggak ada, ini udah enggak ada Kanjeng Rasul. Ini hadis ini kan sebelum Kanjeng Nabi wafat kan. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup,
Kanjeng Nabi masih yuswa, Kanjeng Nabi bilang, ntar kalau saya udah nggak ada, maka sahabat akan mengalami seperti ini loh. Kalau dzurriyyah saya nggak ada, umat akan mengalami seperti ini loh. Kalau bintang-bintang sudah rontok, maka ahlus samai penduduk langit akan mengalami seperti ini loh gitu. Ketika Rasulullah udah nggak ada, berarti Kanjeng Nabi masih hidup, ngaji kan, ngaji. Nah aku rano, kalau saya udah nggak ada, bagaimana yang terjadi? Maka tidak ada benteng bagi ashab Rasulullah. Kemudian muncul apa? Minal fitani, fitnah. Ketika di Kanjeng Nabi udah nggak ada, banyak fitnah. Ini kita sudah merasakan ini banyak fitnah gitu kan. Itu umat Islam terutama yang mayoritas di Indonesia sekarang jadi minoritas. Ini terbukti sudah. Umat Islam sekarang udah nggak bisa apa-apa, ya kan? Jadi dakwahnya sekarang udah dikekang, ya kan? Ini zaman akhir. Jadi ketika Rasul udah nggak ada, maka tidak ada benteng buat sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya banyak apa? Minal fitani, banyak fitnah. Fitnah sekarang, musim fitnah. Kemudian apa? Wal khurub, perangan. Lalu kalau Kanjeng Nabi udah nggak ada, terbukti kan? Sekarang di Timur Tengah, ya kan? Salah satunya banyak perangan. Ketika Rasulullah udah nggak ada, masa sahabat ini akan mengalami kejadian salah satunya fitnah. Salah satunya perangan, wal khurub, watidat manirtadda. Banyak orang-orang yang murtad. Orang keluar Islam. Kemarin ada orang keluar Islam aja kan bangga kan? Ya kan? Siapa itu? Sukawati ya. Keluar Islam dia bangga. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin. Keluar Islam bangga seperti itu kan. Kita nggak ngomongin dia di TV ada kok. Ya kan, di TV ada jelas orang keluar Islam bangga masuk TV. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Murtad itu kan. Terus bagaimana Kang Santri? Kemarin ada tokoh, ya kan, seorang tokoh mengucapkan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Itu bisa dalam kitab tauhid dibilang murtad. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Karena sifat 20 yang harus kita tahu itu kan wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi. Kalau Bang Haji Rahmat lagunya begini Kang Yusron. Lagunya gini kalau nggak salah, saya masih ingat. Mengapa kau tuhankan manusia? Lanjutin. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi siapa yang ngomong Tuhan dari orang Arab? Alam dan seisinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Masya Allah. Itu kalau Kang Yusron bilang seperti itu harus baca syahadat. Dan bisa jadi mungkin apa yang keluar itu apa yang keluar dari lisan itu adalah contoh apa yang ada di hati. Allah mengeluarkan caranya seperti itu. Ketika orang sudah dikuasai emosi, membenci Islam udah keterlaluan, maka otomatis ya Allah akan keluarkan isi hatinya. Ya isinya seperti isinya jenderal seperti itu gitu. Jadi aturan kalau dia ngomong gini kan enak, misalnya, memang Allah sudah memelesetkan gitu loh. Kalau dia ngomong misalnya, ya kan, harus ini saya jelasin karena ini menyangkut tauhid. Ya kan. Jadi Allah itu jangan diutek-utek lah ya. Kalau enggak kita mending diam kita. Jadi Allah ngerti kok, nggak usah pakai bahasa Arab. Itu masuk akal di Jiruan ya. Memang Allah mau mengeluarkan unek-uneknya, isi hatinya Kang Jenderal. Bahwa isinya hati seperti itu gitu. Benci Islam dia. Akhirnya dikuasai emosi ya kan. Ya keluar seperti itu.
itu udah nggak bisa di step lagi, udah dihapus lagi. Bagaimana dia harus baca syahadat lagi. Kalau misalnya saya ngomong seperti itu ya harus syahadat. Dia udah murtad ya. Karena menyamakan Allah sama dengan makhluk. Allah, makanya perdebatan tentang Wahabi itu kan, Al-Rahmanu al-Arsy istawa itu kan, Allah itu bersemayam di atas. Kalau ahli sunnah kan enggak. Memang kan. Allah punya istana di atas kan, tetapi Allah enggak bermukim kan gitu kan. Samain dengan manusia. Jadi harus membaca syahadat itu. Jadi, Allah bukan orang Arab. Karena saking bencinya Allah keluarin wujud aslinya dia itu siapa gitu. Kalau dia nggak malu, seharusnya dia langsung jumpa pers kan, minta maaf kan, dan tidak akan diulangi lagi. Dengan kesombongan dia, namanya dia punya jabatan, jabatan nggak lama kok. Jadi hati-hati kan, jangan kalau sampai berurusan dengan akidah tauhid itu hati-hati, benar, masya Allah bisa murtad orang. Karena apa? Menyamakan Allah dengan manusia, makhluk. Allah bukan orang Arab tadi kan, orang Jawa kan gitu kan. Allah itu orang Jawa gitu kan. Jelasnya seperti itu gitu. Jadi hukumnya murtad itu sudah. Mudah-mudahan dia diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jangan sampai dia mengulangi lagi. Sekelas beliau, sekelas seorang jenderal. Enggak pantas ya kan, dia punya wibawanya. Ada dia orang muslim kan itu kan, nanti ya kita bukan ngomongnya dia di TV adanya kok. Ya, kita yang di sini bagaimana ya, kalau memang itu terjadi untuk saya sendiri, misalnya saya ngomong itu, saya harus syahadat lagi, punya murtad itu karena menyamakan. Jadi wujud kita bakok sampai terakhir itu kan, baik yang wajib ataupun yang mukhal harus apal kita kan itu. Sallallahu Muhammad wartitatu manirtadda wahtilafil qulub. Dan terjadi apa? Wahtilafil qulub ini hati nurani, hilangnya hati nurani. Jadi ketika Kanjeng Nabi udah enggak ada nih, banyak hati nurani. Hati nurani itu kan sebetulnya enggak bisa dibohongin. Kalau mata bisa, tapi ini enggak bisa. Hati orang itu punya feeling ini kan. Hati sebetulnya ini dosa, tapi kadang-kadang dikalahkan dengan mata kita. Wah, ini cewek ini cakep, dilihat. Kan secara hukum syara'nya kan kita zina mata gitu kan. Enggak boleh gitu. Ini sebetulnya enggak boleh seperti itu, tapi mata kadang-kadang masih bisa dikelabui. Kalau kesini kan dohir, kalau kesini kan batin kan. Ini kan mata bisa lihat. Hati ini enggak boleh, itu haram. Ya kan? Haram itu haram, tapi mulut kita mau minum gitu misalnya. Jadi hati nurani ini udah banyak yang kehilangan. Waqtilafil qulub, perselisihan dalam hati nurani. Makanya nggak connect antara lisan dan hati. Ini banyak yang terjadi zaman akhir. Jadi nggak connect antara lisan dan hati. Ngomong apa, larinya kemana gitu kan. Jadi ketika Kanjeng Rasul udah nggak ada, maka banyak perselisihan. Jadi hati nurani udah nggak sinkron. Kudunya sinkron antara lisan dan hati. Ini zaman akhir. Kemudian wal jibalu amanun li ahlil ardi. Jadi jibal nih yang keempat, gunung. Jadi gunung-gunung ini akan menjadikan pengaman buat penduduk bumi. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu pengaman sahabat, kalau ahli bait pengaman umat, kalau kawakib pengaman ahlus sama, tapi kalau gunung itu pengaman ahlil ardi. Jadi besok akhir kiamat itu gunung semua akan meledak. Semua akan meledak. Jadi gunung wal jibal autada gitu kan Qur'annya. Patok. Jadi kalau patok bumi ini udah enggak ada. Wallahu alam. Maka ahlul ardi akan hancur, ada ketetapan Allah. Kanal qada'u ala ahlil ardi
maka ada ketetapan Allah hancurnya penduduk bumi. Jadi besok kalau Cik Irwan menemukan kiamat, salah satunya gunung pada meledak. Di situ akan hancurnya penduduk bumi. Kalau hancurnya penduduk langit adalah bintang. Kalau Rasulullah nggak ada tadi banyak yang saya katakan kemurtadan, terus hati nurani, hilangnya hati nurani, kemudian peperangan di mana-mana gitu kan. Nah, kalau umat Ahlul Bait salah satunya tadi banyak bid'ah, hawa nafsu, wahtilaful aqaid dan persian akidah-akidah kan gitu kan. Zaman akhir ya kan, ada Syiah ya kan, salah satunya kan. Wa dhuhurir Rum, jadi zalimnya penguasa. Ini udah kita rasakan. Semua udah kita rasakan. Terus bagaimana solusinya Kang Santri? Ya, fokus. Kita semua manusia yang banyak dosa ini fokus selalu minta berharap sama Allah, keridhaan Allah, kerahmatan Allah, ampunan Allah sebisa mungkin. Banyakin salawat, banyakin istighfar. Lakukan yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia atau manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi banyak istighfar, banyak salawat ya kan. Sebisa mungkin menjaga salat ya kan. Banyak sedekah, makanya cukup jamaah Blossom tak kasih title S3. Sabar, syukur, sedekah. Lulusan S3, lulusan mana? Lulusan An-Nabawi. S3. Sabar, syukur, sedekah. Insya Allah berkah hidup kita. Ya kan? Sabar. Semua pasti akan diuji oleh Allah. Ujian banyak, mungkin lewat harta. Kalau harta enggak mempan, lewat keluarga, lewat anak, lewat istri ya kan. Kalau ini semua enggak ada, kadang lewat teman ya kan, godaan ini banyak banget ya kan. Kadang lewat perempuan, Masya Allah, lewat jabatan, Masya Allah. Fokus kita. Fokus ya kan, sabar. Dengan ujian ini kita sabar. Dunia enggak lama kok, ya kan? Sabar, kemudian syukur. Dia syukur. Memang suami istri ini sabar syukur. Kemudian kalau udah dua ini banyakin sedekah. Insya Allah ya kan. Luar biasa. Kalau orang meninggal aja yang dipingin kan cuma sedekah. Laula akhartani ila jarin qarib fasaddaqau. Ya Allah, ketika engkau kasih waktu sedikit saya pulang ke dunia, saya akan bersedekah gitu. Maka An-Nabawi lulusan S3. Sabar, syukur, sedekah. Jadi sabar dengan dunia seperti ini ya kan, dengan gonjang-ganjing dunia, dengan segala keruwetan dunia, kita sabar, kemudian kita syukur atas apa yang Allah kasih selama ini, kesehatan, ya kan, istri yang baik, teman yang baik, anak yang baik, ya kan. Kalau belum baik ya kita berusaha minta sama Allah supaya semua menjadi lebih baik tentunya. Karena yang bisa membaikin cuma Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, yang bisa membalikkan hati manusia cuma Allah. Kita cuma berharap, berdoa ya Allah kan. Insya Allah ketika kita istiqomah, Allah akan berikan yang terbaik buat kita semua, baik di dunia maupun baik di akhirat. Kurang lebihnya Pak Yes, ada yang sesuatu yang perlu dipertanyakan? Tambahin aja Pak Ustaz. Kalau ciri-ciri kita kiamat itu salah satunya ulama atau ulama lah, mereka benar menguasa. Salah satu ciri kiamat adalah ketika masjid bagus tapi nggak ada isinya. Salah satunya ciri kiamat tidak bisa membedakan antara laki dan perempuan. Salah satunya. Sekarang, kalau itu ulama akhir zaman. Jadi ulama akhir zaman ada, kata Rasulullah, ada ulama su dan ulama ulama hasan dan ulama su. Ulama hasan itu ulama yang masih istiqomah. Jadi
eksis prinsip kalau hak ya hak, kalau batil batil, itu ulama hasan. Jadi dia nggak peduli, dia depannya ada presiden dia akan mengatakan seperti itu, tapi dengan cara ud'u rabbakum bil hikmah wal mau'izah gitu kan. Jadi ada ulama yang masih lurus seperti itu, ada ulama yang memang transferan gitu loh. Dia dekat dengan puasa, mengharapkan uang, mengharapkan jabatan ya kan. Dan akhirnya ketika dia sudah didapatkan maka dia akan membelenggu dirinya. Contoh ya kan. Mungkin dulu sebelum masuk TV ceramahnya luar biasa, mengapi-ngapi, menggebu-gebu gitu kan. Berani ya kan. Tapi setelah masuk TV dia pasti enggak berani. Karena disensor. Pasti disensor gitu. Mungkin dulu ada ulama yang masih berani sekarang walaupun diundang bupati atau camat atau lurah, tetap dia akan mengatakan ini korupsi nggak bagus, ini ya misalnya. Ada ulama seperti itu, jadi dia nggak takut, dia tetap prinsip amal ma'ruf nahi mungkar, dan itu salah satu tandanya akhir zaman. Akhir zaman ya kan, ada ulama su dan ulama yang hasan. Ulama hasan, ulama yang istiqomah mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Makanya ada bagusnya juga ketika kita bisa mendekati umara ya kan. Kita mendekati pemerintah. Tapi kalau nggak bisa, ya cari ilmu dulu supaya bisa. Rata-rata ketika udah mendekati umara, udah dibeliin sarung aja, udah khutbahnya lain. Ya kan? Udah dibeliin sarung, ini lebaran dibeliin BAS, udah khutbahnya lain, dia nggak berani ngeritik, nggak berani ngingetkan gitu loh. Dan tugasnya kiai, ustadz, santri itu kan memang harus mengingatkan qul haqqa walau kana murran. Katakanlah walau itu pahit ya kan, walaupun dengar bupati pahit ya kan. Katakan, itu harusnya seperti itu, nggak boleh tutup-tutupin. Jangan sampai kiai itu ketika di hadapan penguasa ya kan, mencari misalnya baksul masail ya kan, ini masalahnya bagaimana nih kira-kira, uang ini haram atau halal. Nah, ketika dia dekat penguasa akhirnya yang haram jadi halal, ini yang bahaya. Karena ulama ini besok juga lesan dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu jangan sampai halal dibikin haram atau halal ya halal, haram ya haram. Kalau bisa malah haram dibikin halal, katanya dikasih tahu, dinasihati kalau mampu. Ya kalau bisa dakwah ke tempat pelacuran ya monggo silakan ya kan. Ada kan? Ada teman-teman kita yang mungkin bisa dakwah di tempat pelacuran, dia mungkin nyaru menjadi pelanggan tapi di sana nasihatin, terus bisa mengentaskan dia dari tempat pelacuran, ini kan lebih hebat daripada saya cuma bisa ngomong kan gitu kan. Dia ke tempat pelacuran, ya pura-pura jadi pelanggan tapi ngasih solusi dia, nyabut dia ya kan, nyari kerjaan buat dia misalnya. Tapi kadang-kadang itu susah juga, cariin kerjaan gak sesuai balik lagi dia. Ada banyak kasus seperti itu kan ya, karena dia enak 1 jam 500.000 ya, tinggal apply doang ya kan. Kadang sampai 1 jam 3 jam 5 juta. Ya kan, siapa yang nggak mau seperti itu? Tapi hati-hati. Takutnya pas lagi apes tempat pelacuran dia meninggal. Naudzubillah, semua naudzubillah. Insyaallah, karena al-mautu ala ma'as, mati itu apa biasa dalam kehidupan dia. Kalau biasanya dia suka jamaah ya bisa jadi meninggalnya pas jamaah. Kalau biasa dia ngaji ya meninggalnya pas ngaji. Dan intinya amalan-amal ini ujung tombaknya di niat, Pak Yus. Yang digaji, yang ditulis oleh Allah itu innamal a'malu binniyati. Amal-amal kita ini ujung tombaknya niat. Kalau niatnya kita memang berusaha belajar untuk mencari ridha Allah, semua akan mendapatkan apa yang Allah ridhoi. Kalau enggak ya bisa juga luntur. Itu. Ayus, ulama akhir zaman memang kita enggak aneh kan gitu kan. Kok ada ulama panutan kok seperti itu kok bisa ya? Ya bisa, karena mungkin dia kalah dengan dunia. Dunia hati-hati ya kan. Para sahabat, para mujahid, imam-imam ya kan, Imam Syafi'i, Hambali, Abu Bakar, memang orang kaya tapi dunianya
buat perjuangan. Kalau kita kan banyak kiai-kiai yang mencari kekayaan dari pejabat-pejabat yang ada. Supaya apa? Dibilang katanya biar nggak ganggu negara, nggak bisa. Harus ada sharing balance seperti itu. Harus kiai itu tugasnya dia mengasih tahu ini nggak boleh, ini haram. Kalau udah dikatakan tapi kok nggak mau ya udah itu bukan urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Kang Yus. Nah Yus, ya, silakan sampean kalau bisa dakwah tempat pelacuran tak dukung. Iya, di tempat pelacuran pura-pura jadi pelanggan, ngomongin, nasihatin, ngasih duit, ngasih solusi, ngasih kerjaan, angkat dari situ, luar biasa itu. Gitu, Jiruan. Nanti dakwah itu di mana aja. Sama nyingkirin batu di jalan itu juga dakwah kan gitu. Yuk kita tutup, mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan para jamaah, mudah-mudahan keluarganya semua dalam bimbingan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, istiqomah dalam iman, istiqomah tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Kita manusia pendosa, banyak istighfar, banyak salawat, ya kan. Mudah-mudahan Allah ngampuni kita, Allah ridhoi kita, Allah ringankan kita langkah kita dalam kebaikan. Kita manusia yang pendosa nih, banyak dosa ini, mudah-mudahan Allah ampuni. Amin. Mudah-mudahan kita semua kelak ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita yang halal, barokah manfaat Allah berkahi keluarga kita, Allah jadikan dzurriyyah kita anak saleh salehah. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berikan sehat zahir batin kita, Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua ditemukan oleh Allah kepada orang-orang saleh kelak. Amin. Dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik dari saya pribadi. Insyaallah kalau masih ada umur panjang, awal Januari ya, kalau masih ada umur ya kan, awal Januari kita masih ketemu di tahun 2022. Kurang lebihnya hatunna wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.